Shalom saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kita sudah sampai di pertengahan minggu untuk minggu ini, Rabu 11 September 2024. Saya berharap Bapak Ibu semua tetap merasakan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita hari demi hari. Dan dalam renungan malam hari ini kita masih sama-sama belajar mengenai bagaimana kita bisa mengelola hidup kita dengan baik. Hidup yang Tuhan berikan adalah anugerah yang terindah yang boleh kita nikmati. Dan dalam hidup ini kita harus improve dalam banyak hal dan makin hari makin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena itu kita harus memanage hidup kita dengan sebaik-baiknya. Dan hari ini kita akan belajar mengenai hal yang penting juga dalam kehidupan kita, yaitu kesadaran bahwa hidup adalah kesempatan. Kita sama-sama baca di dalam ayat hafalan kita Efesus 5 ayat 15 sampai 16 yang berbunyi demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat ini dalam kitab terjemahan bahasa Inggris, saya mengambil dalam New American Standard Bible, dikatakan, therefore be careful how you walk, not as unwise but as wise, making the most of your time, because the days are evil. Making the most of your time. Ayat paralel dalam ayat ini adalah Kolose pasal yang keempat, ayat yang kelima, yang berbunyi demikian, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, conduct yourself with wisdom toward outsider, making the most of the opportunity. Making the most of the opportunity. Saudara, hidup yang kita lewati dan kita lalui adalah hidup yang merupakan deretan dari kesempatan demi kesempatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Tuhan memberikan kesempatan di sekeliling kita. Kita mungkin bisa bertemu dengan orang-orang tertentu, melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Itu karena Tuhan yang memberikan kita kesempatan pada saat itu. Karena itu setiap kesempatan yang kita punya, kita harus gunakan dengan baik. Dan salah satu hal yang Tuhan kasih untuk kita adalah waktu kita. Kita punya 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 30 dan 31 hari dalam sebulan, 365 hari dalam setahun. Itu kesempatan demi kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Sudahkah kita menggunakan waktu kita dengan baik? Sadarkah kita untuk menggunakan waktu itu dengan baik dan gunakan itu agar itu tidak lewat begitu saja? Itu adalah opportunity yang mesti kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau kita hidup dengan bijaksana, maka kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Di situ dikatakan, hiduplah seperti orang yang arif, jangan seperti orang yang bebal. Saudara, hari-hari yang kita lewati saat ini semakin hari bukan semakin baik. Ada banyak kebejatan moral terjadi di sekeliling kita. Ada banyak kebobrokan, degradasi, standar moral yang semakin hari semakin rusak karena dosa. Karena itu kita harus mempergunakan waktu kita sebaik-baiknya. Kalau Tuhan berikan kita kesempatan waktu, misalnya 3 bulan untuk hidup, apa yang saudara lakukan? Pasti prioritas hidup saudara akan berubah. Kalau saudara misalnya didiagnose dengan terminal cancer, lalu saudara diberikan kesempatan untuk hidup 3 bulan, pasti saudara akan makin rajin baca Alkitab, makin rajin melayani, rajin beribadah, rajin berdoa. Kenapa? Karena saudara tahu hidup saudaranya tinggal 3 bulan. Persoalannya kita tidak sadar bahwa kematian bisa melanda kita anytime. Karena itu kalau kita masih hidup saat ini, saudara mari gunakan kesempatan dengan baik. Membaca, merenungkan, dan mendengar firman Tuhan seperti ini adalah hal yang baik untuk kita makin hari makin bijaksana dan hidup menurut kehendak Tuhan. Kita harus sadar bahwa setiap kesempatan yang kita punya harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya.
Jangan membuang-buang waktu, jangan membuang-buang energi, jangan membuang-buang uang saudara untuk sesuatu yang tidak perlu. Mari kelola hidup kita dengan baik, karena setiap hidup yang kita miliki adalah opportunity, adalah kesempatan yang harus kita gunakan. Dan saat kita menggunakan kesempatan itu dengan baik, maka kita bisa hidup menyenangkan dan memuliakan Tuhan dalam seluruh dimensi hidup kita. Biarlah renungan malam pada malam hari ini mengingatkan kita semua, dan kita semua memperhatikan hidup kita dengan seksama. Mari kelola waktu kita, mari kelola seluruh sumber daya yang Tuhan sudah berikan bagi kita untuk kita gunakan sebaik-baiknya selagi masih ada kesempatan. Saya yakin saudara tahu lagu hidup ini adalah kesempatan. Di situ dikatakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Saudara, ada saatnya saudara tidak bisa aktif lagi, kuat lagi seperti saudara masih muda. Selama saudara masih punya energi yang kuat, mari gunakan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan ini bukan hanya untuk saudara, tapi juga untuk saya. Apa yang saya lakukan dengan menulis renungan setiap pagi, membagikan renungan malam setiap malam seperti ini, time consuming buat saya. Karena saya juga masih bekerja, tidak full time melayani. Tetapi saya lakukan ini karena saya tahu kesempatan yang saya punya makin hari makin berkurang. Karena itu, I want to use the most opportunity that the Lord gave me. Setiap hari adalah anugerah dan kesempatan yang mesti kita gunakan. Biar renungan malam ini mengingatkan kita sepanjang malam, dan besok pagi kita bangun dengan tubuh yang sehat, menyadari itu pun kesempatan yang harus kita gunakan sehingga hidup kita menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.